Anda kembali lagi di segmen khusus Money Talks dan kami juga masih bersama dengan Ibu Michelina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Bu Dani, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai tantangan-tantangannya, lalu seperti apa artinya industri perasuransian, bagaimana kondisi iklim memberikan pengaruh kepada kesehatan kita, begitu ya Bu. Tapi saya ingin menanyakan untuk kinerja perusahaan sendiri, Prudential ya Bu. Yeah. Saat ini sudah seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan target-target yang diharapkan? Capaiannya Bu di tahun 2023? Aduh, puji Tuhan sudah sesuai dengan harapan. Jadi di kuartal ketiga ini pendapatan premi kita itu sebesar 14,8 triliun. Ya, jadi itu juga sejalan dengan informasi yang tadi kita dengarkan dari Pak Ogi adalah kenaikan sebesar 3,5% ya. Produk tradisional ini memang mengalami pertumbuhan yang sangat baik di tahun 2023 ini, yaitu naik sebesar 26%. Dan produk kesehatan dan investasi itu naik sebesar 37%. Jadi kita melihat masyarakat ini memang setelah COVID atau pandemi itu lebih sadar dengan pentingnya kesehatan dan pentingnya asuransi. Dan kita lihat itu juga terlihat dari segi literasi keuangan yang telah naik cukup pesat ya, dari 19% sampai ke 32% lebih. Jadi hal yang sama sangat membantu kami tentu saja untuk memberikan solusi-solusi terkait asuransi kepada nasabah kami. Nah, benefit yang kita bayarkan juga seperti saya sampaikan sangat tinggi juga ya, sebesar 12,7 triliun total benefit. Sedangkan yang berhubungan dengan klaim kesehatan itu sebesar 4 triliun, itu sekitar 27%, lebih tinggi daripada tahun lalu. Tapi yang kita pastikan juga adalah memastikan bahwa kami memastikan bahwa kesehatan company juga terjaga dengan baik. Itu terbukti dengan solvency ratio kita yaitu sebesar 363%, jauh di atas rata-rata, jauh di atas requirement daripada OJK yaitu 120%. Jadi ini kita sangat berterima kasih terutama kepada para tenaga pemasar, kepada staf yang memang telah memberikan hasil yang cukup baik di kuartal ketiga ini dan tentu saja support daripada customer kami. Baik, lalu untuk artinya tren asuransi Bu di tahun 2024 begitu ya, bagaimana Prudential melihat proyeksi ini? Kita sangat optimis. Ya, memang kan di awal-awal pasti ada kita tahu ada pemilu di Februari ya biasalah itu. Tapi kalau biasanya di zaman pemilu pun kenaikan ekonomi juga tetap bagus. Jadi kita lihat pertumbuhan yang baik, inflasi yang terjaga dengan baik dan juga consumer confidence index itu sekarang tuh di sekitar 120-an%. Jadi consumer sangat positif terhadap masa depannya. Hal itu pasti sangat membantu kita dalam pertumbuhan asuransi di tahun 2024 ini. AJI memperkirakan pertumbuhan premi sebesar 5%. Jadi ya kita berharap berharap atau menargetkan pertumbuhan ya paling tidak minimal juga 5% ya untuk Prudential. Dan kita melihat juga anak-anak muda atau kalau lebih melek keuangan dan juga literasi keuangan dan mungkin saja teman-teman yang masih muda juga ingin berbisnis asuransi. Jadi ini suatu hal yang kita lihat suatu fenomena tertentu karena tentu saja ini memberikan kebebasan finansial juga bagi para tenaga pemasar. Produk-produk pun juga akan lebih fokus terhadap produk-produk kesehatan atau produk proteksi ya. Jadi kita melihat animo masyarakat masih terhadap sesuai dengan ambisi daripada OJK juga dan kita semua adalah terhadap produk-produk produksi kesehatan dan proteksi. Yang paling penting adalah kita tuh pengen memperluas akses masyarakat. Jadi yang seperti saya sampaikan penetrasi terhadap asuransi itu kita bersama-sama pemain pelaku industri lainnya ingin meningkatkan penetrasi pasar lebih jauh lagi di tahun 2024. Baik Bu, lalu sebagai penutup, bagaimana strategi dari Prudential ya Bu untuk bisa terus berkembang, terus tumbuh lagi begitu ya Bu di tahun 2024 mendatang? Mungkin kita mulai dari segi purpose dulu, tujuannya, kenapa Prudential exist. Kita itu mempunyai suatu tujuan yang itulah untuk setiap kehidupan dan untuk masa depan. Itu tujuan atau daripada kita. Misi kita atau visi kita adalah menjadi mitra dan
pelindung yang terpercaya untuk generasi yang ada maupun generasi yang akan datang, ya, dengan memberikan solusi-solusi produk keuangan atau produk asuransi yang lebih gampang dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, ya. Jadi dari segi strategi, nasabah itu merupakan pilar kami, sehingga produk-produk yang kami keluarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah kami dalam setiap life stage-nya dia, ya, apakah yang belum menikah, baru menikah, early family ataupun toward retirement, sendiri yang mempunyai tentu saja needs yang keperluan yang berbeda-beda. Dan hal ini juga akan melakukan terus-menerus dari segi inovasi produk-produk kesehatan terutama. Bagaimana memperluas akses dan affordability sehingga customer kita bisa mempunyai produk-produk asuransi, ya, yang dapat memproteksi mereka. Dan juga melakukan investasi kepada para tenaga pemasar kami. Bagaimana mereka menjadi lebih profesional, ya, lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang saya rasa makin lama makin kompleks, ya. Berbeda mungkin dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Dan kita tentu saja selalu support dengan digital tools kita atau capabilities kita. Untuk organisasi kita juga fokus bagaimana meningkatkan agility daripada organisasi kami dan fokus kepada well-being dan culture yang tepat sekali. Jadi kita bisa mendukung masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan tahan keuangannya. Baik Bu Dani, semoga saja begitu ya literasi keuangan, pentingnya proteksi diri begitu ya Bu, dan juga industri perasuransian di tanah air di tahun depan dapat meningkat, tumbuh positif sesuai dengan target yang diharapkan ya Bu Dani. Terima kasih Ibu Michelina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia, telah bergabung pada siang hari ini di studio kami. Ibu, salam sehat dan sukses selalu untuk Ibu dan juga Prudential. Terima kasih Mbak Sinta. Salam sehat.